Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas analisis yuridis terhadap perkara pidana dari nomor putusan 434 garis miring PIDB garis miring 2025 garis miring PN Serang yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi dari kasus tersebut. Konflik ini berawal dari terdakwa dengan inisial ML dan korban dengan nama Sadi. Ini dipicu oleh masalah hutang piutang. Dan konflik ini memuncak ketika Sadi, sang korban, itu mempermalukan ML di depan umum. Dalam victimologi, hal ini itu dapat dikaitkan dengan faktor emosional atau yang biasa disebut harga diri yang terluka. Dan faktor ini itu sangat umum terjadi sebagai pemicu kekerasan. Namun yang membuat kasus ini sangat menarik adalah karena terdakwa itu tidak langsung melakukan tindakan secara spontan, melainkan dia menunjukkan pola yang sangat terstruktur. Di antaranya, selain perencanaan, dia juga membeli alat berupa parang dan bahkan memantau keseharian korban beberapa hari sebelum pembunuhan. Hal ini menjadi sangat penting karena di sini kita dapat menemukan faktor pembeda antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam hukum pidana, kita mengenal asas Dienstrafzonderschuld, atau yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa sebuah kesalahan. Oleh karena itu, dalam analisis ini kita akan melihat apakah terdakwa ini memenuhi unsur-unsur kesalahan dan juga pertanggungjawaban pidananya. Jaksa dalam kasus ini menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer dan juga pasal 338 sebagai dakwaan subsidiar. Hal ini lazim digunakan untuk menghindari tidak terbuktinya unsur perencanaan dalam kasus. Dan dalam presentasi kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai unsur delik, bentuk kesenjangan, dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Sandra Ramadhani akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP. Pasal 300 KUHP sendiri mengatur tentang pembunuhan berencana yang memiliki unsur-unsur penting, diantaranya yaitu ada barang siapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, yang pertama ada unsur barang siapa. Unsur ini merujuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, terdakwa yaitu ML adalah individu yang sehat secara rohani dan jasmani, secara hukum dan tidak memiliki gangguan kejiwaan, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kedua, ada unsur dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan atau offset dibagi menjadi beberapa bentuk. Salah satunya ada offset als oogmerk, yaitu kesengajaan sebagai tujuan. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa membeli sebuah barang dan mendatangi rumah korban tentunya menunjukkan bahwa ia memang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Lalu yang ketiga, ada unsur menghilangkan nyawa orang lain. Unsur ini sudah jelas terpenuhi karena tindakan terdakwa secara langsung memang menyebabkan kematian korban yang dibuktikan melalui alat bukti dan hasil pemeriksaan forensik. Dengan demikian, tiga unsur tersebut pada dasarnya sudah terpenuhi. Namun yang menjadi fokus utamanya dalam rencana ini adalah unsur rencana terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan unsur dengan rencana terlebih dahulu
yang merupakan unsur pembeda utama antara pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu apabila terdapat jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang memungkinkan pelaku untuk berpikir secara tenang. Dalam kasus ini, terdakwa memiliki waktu sekitar 3 hari sejak munculnya dendam hingga pelaksanaan pembunuhan. Selama waktu tersebut, terdakwa tidak hanya diam, tetapi juga melakukan berbagai persiapan, seperti pembelian senjata tajam, menyiapkan plastik, dan mengamati kebiasaan korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan reaksi spontan, melainkan hasil dari proses perencanaan yang matang. Dalam teori hukum pidana, kondisi ini sering dikaitkan dengan konsep mens rea, yaitu sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Mens rea dalam kasus ini sangat kuat, karena terdakwa tidak hanya memiliki niat, tetapi juga mengimplementasikan niat tersebut secara sistematis. Selain itu, tindakan melepas plat nomor kendaraan juga menunjukkan adanya kesadaran untuk menghindari penegakan hukum, yang semakin memperkuat unsur perencanaan. Dengan demikian, unsur rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP dapat dikatakan terpenuhi secara jelas dan meyakinkan. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tindakan mutilasi dan aspek pembuktian dalam kasus ini. Jadi, setelah melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mempermudah proses pembuangan. Nah, di dalam KUHP, mutilasi memang tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Namun, dalam praktik peradilan, tindakan ini sering dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan. Hal ini karena mutilasi mencerminkan tingkat kekejaman yang tinggi dan menunjukkan bahwa pelaku tetap bertindak secara sadar bahkan setelah korban meninggal dunia. Nah, dari sisi pembuktian, kasus ini didukung oleh alat bukti yang sangat kuat, termasuk seperti barang bukti berupa parang dan pakaian berlumuran darah. Kemudian juga ada hasil uji DNA yang menunjukkan kecocokan antara darah pada barang bukti dengan korban. Juga serta data GPS dari ponsel terdakwa. Nah, dalam hukum acara pidana, alat bukti tersebut termasuk dalam kategori keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti yang jika saling bersesuaian dapat membentuk keyakinan hakim. Penggunaan scientific crime investigation dalam kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada pengakuan, tetapi juga pada pendekatan ilmiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pembuktian, perkara ini memiliki dasar yang sangat kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebagai penutup, di sini saya akan kembali membahas putusan hakim dan juga memberikan sedikit analisis dari kelompok kami. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yaitu pembunuhan berencana yang sebagaimana diatur di dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana berat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Jika kita lihat dalam pertimbangan hakim di perkara ini, terdapat beberapa hal yang memberatkan, yaitu yang pertama, perbuatan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, adanya hubungan pribadi antara pelaku dan juga korban. Ketiga, adanya serta tindakan mutilasi yang menunjukkan kekejaman pelaku. Dan hal-hal yang meringankan di dalam perkara ini sangat minim atau bahkan tidak signifikan. Dan menurut analisis kami, putusan hakim ini sudah tepat karena memenuhi unsur dari pasal 340 yang telah terpenuhi secara jelas melalui barang-barang bukti dan juga beberapa saksi. Bahkan tingkat perencanaan dan kekejaman dalam kasus ini tergolong tinggi,
sehingga wajar apabila dijatuhi pidana maksimal. Namun sebagai catatan kritis dari kami yang berpendapat bahwa kedepannya mungkin hukum pidana Indonesia bisa menambahkan atau mempertimbangkan untuk mengatur khusus tentang mutilasi, karena fenomena ini semakin sering terjadi dan juga muncul di Indonesia dan memiliki dampak sosial yang besar. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan dan efek jerah bagi masyarakat. Terima kasih, hanya itu saja dari kelompok kami, kelompok membahas tentang pembunuhan. Sekian dari saya, Sibora Teresia dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.